Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kafir membaca Al-Quran dengan niat istihza atau memperlekehkan itu hukumnya haram dan wajib untuk dihalang. Maknanya haram ini apabila kita itu membiarkannya, tidak menghalangnya, sementara kita mampu menghalang atau menghalaunya, tetapi kita diam saja, maka kita terkena hukum haram, kita pun bermaksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'ati wa jazarna an maksiyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah disolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyampaikan sittatu asya'a gunna gharibatun fi sittati mawadi'ah. Ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini dianggap pelik apabila berada pada 6 tempat. Yang pertama, kata baginda Nabi, al-masjidu gharibun. Masjid itu akan dianggap pelik, akan dianggap asing. Fima baina qaumin la yusalluna fihi. Apabila berada di tengah-tengah kaum, apabila berada di tengah-tengah orang kampung, yang mana kaum atau orang kampung tersebut tak nak melaksanakan sholat di dalam masjid, maka masjid ini kata baginda Nabi dianggap pelik. Ada masjid di kampung tapi orang kampung tak nak sholat di dalam masjid. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu yang demikian ini sudah Ustaz sampaikan panjang lebar, baik berkenaan dengan niat menjadi, kalau kita membicarakan tentang masjid tentu tidak keluar daripada membicarakan tentang sholat berjamaah. Kalau membicarakan tentang sholat berjamaah, maka tentu kita akan membahas perihal tentang makmum dan imam. Kemarin ada beberapa perkara yang belum sempat Ustaz sampaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk poin yang pertama Ustaz sambung sikit, kemarin tidak sempat Ustaz sampaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ada orang sholat, ketika kita hendak sholat berjamaah, atau ketika kita jumpai ada orang sholat bersendirian, lalu kemudian kita datang untuk melaksanakan sholat, kemudian kita mengikuti orang tersebut untuk sholat secara bersamaan. Maknanya sudah ada orang sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, lalu kita datang umpamanya sebab masjid sudah selesai melaksanakan sholatnya, kemudian kita datang lambat, lalu kita nak mengikuti sholat ini, apakah diperbolehkan? Jawabnya boleh. Boleh. Nah, kemudian kita kena mengisyaratkan, meskipun itu bukan suatu kewajiban,
kita kena mengisyaratkan kepada orang yang hendak kita ikuti sholatnya, kita kena memberikan isyarat. Biasanya isyarat ini, ini bukan satu keharusan yang demikian. Biasanya atau kebiasaan kita memberikan isyarat adalah dengan apa? Menepuk bahu. Lalu para ulama menjelaskan menepuk bahunya ini dengan cara macam mana? Kalimatnya dalam ilmu kitab itu bilutfin, dengan lembut. Andaikan kita memukulnya atau menepuk bahunya dengan keras, sehingga orang yang sholat di hadapan yang kita nak berimam dengannya itu menjadikan hilang kekhusyuan sholatnya karena sebab terkejut, maka ini hukumnya haram hukumnya, karena menghilangkan kekhusyuan orang yang tengah sholat. Lalu para ulama itu menjelaskan, karena ada satu pengkiasan dulu ketika sahabat sholat bersama baginda Nabi. Ketika kita hendak menepuk bahunya imam, itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah menepuk bahunya orang yang kita hendak ikuti sholatnya di saat selepas kita melakukan takbiratul ihram. Di saat selepas melakukan takbiratul ihram. Contohnya macam mana? Contohnya begini. Contohnya begini. Jadi seumpama saya ini ada orang sholat, saya datang, lalu saya hendak berimam atau hendak bermakmum dengan orang yang sholat tadi itu. Nah, orang yang tadi itu entah sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah, kita tak tahu. Kita kan tak tanya dulu, sholat fardu atau sholat sunnah, nggak mungkin juga. Jadi terus kita langsung ikut. Nah, cara memberikan isyarat itu macam mana? Yang tadi menepuk bahu, yang pertama adalah selepas kita melakukan takbiratul ihram. Jadi kita dekat, orangnya di sini, dia sholat sendirian, kemudian kita takbir, Allahu Akbar, lalu kita tepuk bahunya. Yang pertama, tujuannya apa? Tujuannya tepukan kita kepada orang yang hendak kita ikuti sholatnya ini supaya membedakan. Ini bahasa tepukan ya, tepukan. Itu untuk membedakan antara tepukan antara orang yang hendak mengikuti sholatnya dengan tepukan orang yang bermain-main. Kira-kira ada nggak orang sholat lalu bermain tepuk-tepuk ini? Kan nggak ada. Paham ya ini ya? Untuk membedakan. Nah, kalau semisal itu yang pertama tadi ya, yang pertama. Yang kedua, kita memberikan isyarat dengan cara menepuk terlebih dahulu, kemudian baru kita takbir, Allahu Akbar. Cuman yang kedua ini dikhawatirkan imam itu menyangka kalau tepukan itu adalah tepukan bermain-main. Sebab memang anaknya biasanya tepuk-tepuk dia, misalnya kayak gitu. Jadi supaya membedakan antara tepukan bermain-main dengan tepukan yang kita betul-betul nak mengikuti sholatnya, umpama tadi. Tapi kalau semisal di dalam masjid kan juga nggak mungkin juga orang tepuk bermain-main gitu kan. Orang tengah sholat ditepuk-tepuk kan nggak mungkin juga. Kalau di rumah mungkin anak kita yang menepuk bahu kita. Nah ini. Maka sekarang macam mana? Pilih yang macam mana? Terserah menurut kebiasaan. Kalau nak yang yang pertama tadi selepas takbiratul ihram Allahu Akbar lalu kita tepuk. Tapi kalau semisal kita takut yang pertama tadi, Ustaz, kalau kita menepuk bahunya imam selepas kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tandanya kita sudah masuk dalam sholat. Dikhawatirkan kita nanti geraknya lebih daripada 3 kali yang menjadikan batalnya sholat. Maka pilih yang kedua. Legamnya dia. Atau mungkin kita tidak memberikan isyarat sama sekali pun juga tidak mengapa. Maknanya tidak menepuk, tapi cukup dengan meletakkan sajadah di dekatnya, lalu kita takbir dengan suara kuat Allahu Akbar, tandanya kita ikut, tidak mengapa. Apakah memberikan isyarat makmum kepada imam yang dalam perkara demikian itu mengharuskan? Jawabnya tidak harus. Tetapi kita memberikan isyarat itu supaya imam atau supaya orang yang sholat ini tahu kalau sholatnya itu kita ikuti, bermakna dia menjadi imam. Ketika dia tahu kalau dirinya menjadi imam, maka dia mendapati fadilah 27 derajat.
Tapi kalau tidak memberikan isyarat sehingga imam tak tahu kalau sholatnya ternyata diikuti oleh orang lain, sementara dia di awal niatnya adalah sholat sendirian, maka pahalanya seumpama orang sholat sendirian tidak berjamaah. Boleh paham ya ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkara-perkara atau gerakan-gerakan yang kita boleh bersamaan dengan imam, atau perkara-perkara atau gerakan-gerakan yang mana makmum bersamaan dengan imam, apa hukumnya? Ada 5 hukum. Yang pertama adalah hukumnya haram. Gerakan makmum gerakannya sama dengan imam. Hukum yang pertama adalah hukumnya haram, sekaligus menjadikan sholatnya tidak sah. Seperti apa gerakan makmum bersamaan dengan imam yang menjadikan sholatnya tidak sah, yang menjadikan haram bahkan sholatnya tidak sah? Seperti apa bersama dengan imam yang tidak diperbolehkan? Takbiratul ihram. Jadi tunggu imam selesai dulu, Allahu Akbar. Sekira sudah selesai, baru kemudian kita yang makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau bersamaan, maka hukumnya haram, bahkan menjadikan sholatnya tidak sah. Apalagi mendahului imam, lebih sholatnya tidak sah. Nah ini namanya makmum itu kan yang di belakang. Nah, kemudian hukum yang kedua itu hukumnya sunnah. Terus sekarang bagaimana kalau semisal kita ragu-ragu, di tengah-tengah sholat kita ragu, apakah tadi saya takbiratul ihram itu bersamaan dengan imam, atau sebelum imam, atau selepas imam saya takbiratul ihram? Di tengah-tengah sholat ragu-ragu. Kan mungkin juga ya, mungkin juga imamnya umpamanya sudah tua, di tengah-tengah Allah suaranya habis, dikira oleh makmumnya sudah selesai, akbarnya sudah selesai, sehingga makmumnya Allahu Akbar padahal imamnya Allah suaranya habis, jadi tak dengar, akbarnya itu tak dengar. Maka yang demikian ini bagaimana kalau ragu-ragu? Kalau ragu-ragu di tengah sholat, apakah tadi takbiratul ihramnya itu bersamaan dengan imam atau tidak? Kemudian di tengah-tengah sholat dia yakin, oh saya yakin kalau tadi itu bersamaan dengan imam, maka sholatnya bagaimana? Maka rokaat yang dia yakin sebelumnya itu dianggap batal, dan dia telah menambah rokaat. Seumpama sholat isya 4 rokaat, 2 rokaat dia ragu-ragu, maka nanti selepas salam dia menambah 2 rokaat. Paham ya ini ya? Atau semisal tadi tidak yakin itu zon atau prasangka saja, tetapi tidak yakin. Kalau yang tadi kan yakin di tengah-tengah, ini tidak yakin. Tadi saya ragu, tadi saya di tengah-tengah atau macam mana? Tadi saya takbiratul ihramnya itu bersamaan atau tidak, bersamaan apa tidak? Nggak ada keyakinan. Terus bagaimana kalau demikian? Maka saya belum menjumpai kitab yang menjelaskan demikian, tapi saya pernah bertanya kepada orang yang mengerti ilmu fiqh, maka beliau menjawab, ditambah nanti selepas daripada nanti sebelum dia salam, maka menambah dengan sujud sahwi. Nih, menambah dengan sujud sahwi dalam perkara yang demikian tadi itu. Nah, jadi jangan mendahului atau bersama dengan imam, tunggu. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan imam itu hukumnya sunnah. Coba kira-kira apa ini? Gerakan atau bacaan yang bersama dengan imam yang hukumnya sunnah, kira-kira apa? Ketika imam membaca amin, jadi ketika membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu imam membaca amin, itu bersamaan makmum dengan imam membaca amin, itu hukumnya sunnah. Jangan menunggu dulu amin imam lalu makmumnya amin. Jadi bersamaan dengan imam. Nah ini ya memang kita sekarang kebiasaan sholatnya ya sudah
bersama dengan imam. Tapi kan kita nggak tahu hukumnya apa bersama dengan imam itu. Ternyata hukumnya apa? Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, gerakan atau bacaan bersama dengan imam itu hukumnya adalah makruh. Makruh itu apa? Makruh itu ya perkara yang tidak molek, perkara yang dibenci atau perkara yang tidak molek. Itu hukumnya makruh. Seperti apa hukum makruh? Gerakan atau bacaan bersama dengan imam, umpama gerakan-gerakan sholat kita. Ketika imam rukuk, kita bersamaan juga. Jadi imamnya gerak rukuk, kita juga bersamaan dengan imam itu rukuk. Iktidal, kita juga bersama iktidal. Maka yang demikian ini hukumnya makruh hukumnya. Bahkan dikatakan kalau kita niat sengaja bersama dengan imam, jadi memang sengaja bersamaan atau mendahului imam, boleh jadi sholat kita batal sholatnya. Kemudian itu dalam gerakan. Kemudian dalam bacaan seperti apa yang dimakruhkan? Seperti halnya ketika membaca suratul Fatihah yang pertama. Yang kedua ketika salam dalam bacaan. Jadi imam membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ikut. Nah ini hukumnya makruh. Dalam sholat kita, ketika sholat jahar, imam membaca suratul Fatihah, itu sunnahnya kita diam mendengarkan bacaannya imam. Imam selesai membaca suratul Fatihah, ketika membaca surat, barulah kita membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua ketika salam, imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam. Rukun sholat itu yang terakhir itu adalah berupa salam. Salam itu ya salam yang pertama, salam yang kedua itu bukan rukun sholat. Jadi kalau misal kita salam hanya satu saja, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian tidak salam yang kedua, itu tidak mengapa. Contohnya semisal begini, contoh ada ular di depan kita semisal. Contoh atau hewan yang buas semisal. Kita sholat, Assalamualaikum warahmatullah, terus lari misal. Kan memungkinkan juga. Tak tunggu, Assalamualaikum warahmatullah, masih lagi baca doa, padahal di depannya ada macan. Assalamualaikum warahmatullah, salam yang mati betul. Bukan selamat, salam itu kan selamat, ya bukan selamat ini. Islam itu indah. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hukumnya makruh kalau bersamaan dengan imam tadi itu. Nah, kemakruhan yang demikian ini boleh menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Makna menghilangkan fadilah sholat berjamaah, apakah kemudian orang itu tidak mendapat pahala 27 derajat? Jawabnya bukan berarti demikian. Tetap mendapat pahala 27 derajat sebab sholatnya berjamaah, tetapi pada gerakan yang dia bersama dengan imam itu menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Jadi maknanya begini para jamaah, ada fadilah sholat berjamaah yang bermakna dapat pahala 27 derajat. Kemudian di dalam sholat berjamaah itu, andaikan bacaan kita fasih, bacaan kita molek, hati kita juga khusyuk dalam melaksanakan sholat, ini mendapat pahala selain daripada 27 derajat. Pahala sholat berjamaahnya hasil, tetapi gerakan karena mendahului daripada imam atau bersama dengan imam tadi itu, pada khas gerakan itu kita tidak mendapati fadilah daripada sholat berjamaah. Boleh paham ya ini ya? Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, hukum bersamaan dengan imam itu hukumnya adalah wajib. Coba kira-kira apa ini? Kalau ada yang boleh jawab, coba kira-kira apa? Hukum bersamaan dengan imam itu hukumnya wajib hukumnya. Kira-kira dalam perkara apa ini? Dalam perkara membaca suratul Fatihah. Tapi tunggu dulu, Ustaz jelaskan. Dalam perkara membaca bacaan suratul Fatihah, ketika kita dapati
imam bacaan suratul Fatihahnya itu laju, kemudian membaca suratnya pendek. Andaikan kita menunggu imam selesai membaca suratul Fatihah lalu membaca surat yang pendek baru kita membaca suratul Fatihah, dikhawatiri kita itu tidak mendapat bacaan suratul Fatihah yang sempurna. Boleh paham ya ini ya? Contoh, semisal imam sholat, bacaan suratul Fatihah itu laju, bacaan suratul Fatihah laju, fase tapi laju. Nah sementara kita ini tak boleh baca suratul Fatihah laju-laju. Dan imam ini masih muda-muda, baru keluar pondok tahfiz, itu biasanya agak gaya-gaya sikit kalau jadi imam. biasanya nah ini. Jadi bacanya dilanjutkan apa gitu. Baca suratnya pendek. Umpama alif lam mim Allahu akbar, contoh. Contoh. Ya boleh-boleh saja, itu kan termasuk surat Al-Qur'an. Kita tahu Pak imam bacaannya ayatnya pendek. Andai kata saya ini menunggu imam sampai selesai membaca suratul Fatihah, lalu saya membaca suratul Fatihah, imam bacaan suratnya pendek, yakin saya ini tidak akan habis membaca suratul Fatihah. Maka bagaimana? Yang demikian ini kalau kita tahu wajib imam membaca suratul Fatihah, kita juga ikut membaca bacaan suratul Fatihah. Kira-kira ada boleh diterima? Boleh paham ya? Boleh paham. Ini biasanya ya ketika sholat taraweh biasanya. Jadi beberapa masjid yang biasanya saya masuk sholat taraweh itu hari pertama sampai hari 10 Ramadan itu masih imamnya masih oke-oke lagi bacaannya, tartil. Nanti kalau sudah 10 sampai 20 agak laju sedikit. Nak cepat selesai Ustaz. Nanti kalau sudah 20 sampai tarikh 30, wah lebih cepat lagi bacaannya sebab nak pergi pasar malam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam perkara demikian. Kemudian yang kelima, hukum bersamaan dengan imam itu hukumnya adalah hukum bersamaan dengan imam adalah hukumnya mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Nak bersama dengan imam ya silakan, tak nak bersama dengan imam ya silakan. Mau baca juga boleh, tak baca pun juga boleh. Dalam perkara apa? Dalam perkara ketika kita membaca tasbih ketika rukuk atau ketika sujud. Ketika kita rukuk itu kan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, imam baca 3 kali, kita juga baca 3 kali, maknanya bersama dengan imam, silakan, boleh-boleh saja. Atau imam baca, makmumnya tak baca apa-apa, boleh apa tidak? Boleh. Imam baca sekali, makmumnya baca 10 kali, boleh apa tidak? Boleh. Memang ada Ustaz, imam baca tasbihnya sekali, tapi makmumnya baca 10 kali. Ya mungkin sekali, imamnya sudah tua, baca tasbihnya pelan-pelan. Subhanallah. Contoh. Makmumnya muda-muda, boleh laju Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kan mungkin sekali. Paham ini ya? Nah, sekarang begini para jamaah. Tadi dikatakan gerakan-gerakan makmum yang bersamaan dengan imam itu hukumnya makruh hukumnya. Tadi kan saya jelaskan di awal tadi itu. Makmum gerakannya bersamaan dengan imam. Ketika imam ruku, makmum bersamaan, imam juga ikut ruku bersamaan, bukan setelah imam. Maka hukumnya makruh. Andaikan kita jadi imam, perhatikan molek-molek. Andaikan kita jadi imam, supaya makmum ini tidak mendahului imam dalam gerakannya, maka kita kena perhatikan ketika takbir intiqal. Takbir intiqal itu ya umpama ruku itu kan Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Takbir pindah dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Jadi kalau semisal kita takbir intiqal supaya makmum ini tidak mendahului imamnya, supaya kita qiyam, baca suratul Fatihah, baca ayat selesai, kemudian kita ruku. Ketika kita ruku itu takbirnya jangan ketika kita posisi masih berdiri, Allahu Akbar, kemudian baru gini. Ini memungkinkan makmum akan mendahului imam.
Boleh paham ya ini ya? Maka bagaimana? Maka takbir kita atau takbir intikal kita itu adalah ketika posisi kita sudah di tengah-tengah rukuk, atau mungkin ketika kita sudah dalam keadaan rukuk. Jadi kan begini, Allah qolin amin, baca baca surat, dan selesai, kemudian Allahu Akbar. Nah, ketika begini makmum, apakah mungkin Ustadz makmum mendahului imam? Sangat mungkin sekali dalam perkara kalau semisal kita masih qiyam lalu kita Allahu Akbar. Kalau makmumnya yang tepat di belakang imam mungkin tidak, tetapi kalau makmum yang di belakang sana sangat mungkin sekali mendahului imam. Paham ini ya? Dan yang paling banyak terjadi, saya tengok, itu adalah ketika hendak sujud. Daripada i'tidal, hendak sujud. Jadi ketika bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian sujud, Allahu Akbar, pelan-pelan. Makmumnya sudah sujud dulu. Banyak terjadi. Betul kan? Terkadang kita juga sama kalau imamnya baca demikian, apalagi yang belakang-belakang sana. Lalu bagaimana caranya? Adalah ketika kita sudah dalam keadaan posisi sudah hendak melakukan sujud. Jadi ketika begini, Allahu Akbar, nah kayak gitu. Jadi kita sudah dalam keadaan posisi hendak sujud baru mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Itu juga sama, ketika kita bangun daripada sujud juga sama. Jadi kita misal selepas sujud, jadi imam ini contohnya. Lalu kita hendak duduk. Jadi kita ucapkan Allahu Akbar ketika duduk dulu. Apalagi kalau imamnya tua-tua, nah ini harus tahu diri. Harus tahu diri. Nah, kan senang kan kalau kita semisal Allahu Akbar, kan kita senang. Pertama, imamnya boleh istirahat lebih lama. Nah ini perlu diperhatikan. Ini biasanya kalau dekat-dekat Ramadan itu biasanya saya diminta untuk training pelajar-pelajar tahfiz ketika hendak menjadi imam sholat di masjid-masjid tua. Itu biasanya demikian saya terangkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada satu kesilapan. Kemarin Ustaz jelaskan, kalau yang ada catatan mungkin boleh dibetulkan. Kemarin Ustaz jelaskan, sebenarnya bukan kesilapan, kurang sedikit keterangannya. Jadi kemarin Ustaz jelaskan bahwa orang yang sholat sendirian, kemudian dia tengok ada orang yang sholat berjamaah. Jadi orang sholat, umpama saya sholat sendirian, lalu ada orang sholat berjamaah, kemudian saya sudah sholat, kemudian saya mengikuti orang yang sholat berjamaah. Itu hukumnya apa? Kemarin saya katakan hukumnya boleh, tetapi bolehnya adalah ma'al karoha, boleh tetapi bersamaan dengan hukum makruh. Sholatnya tetap sah. Jadi kita sholat sendirian, seumpamanya sudah takbir, sudah baca suratul Fatihah, lalu datang orang sholat berjamaah, lalu kita ikut sholat jamaah bersama ini tanpa membatalkan sholat. Boleh apa tidak? Boleh, tetapi hukumnya makruh. Kecuali kalau kita sholat berjamaah dengan imam kita makmum, hanya 2 orang saja, imam dengan makmum. Di tengah-tengah sholat imamnya batal, otomatis saya sholat sendirian. Lalu ada orang yang tengah melakukan ibadah sholat baik sendiri atau sholat berjamaah, lalu saya mengikuti sholatnya orang yang bersendirian atau berjamaah. Yang demikian ini hukumnya boleh tanpa keadaan makruh. Boleh difahami ya ini ya? Boleh difahami, alhamdulillah. Terus bagaimana kalau semisal saya sudah sholat tadi dengan imam? Tadi seumpama sholat isya, saya sholat dengan imam dengan saya, hanya 2 orang saja. Sudah dapat 2 rakaat, imamnya batal, bermakna saya tambah lagi, kan masih kurang 2 rakaat. Lalu ada orang melaksanakan sholat, lalu saya ikut sholatnya orang ini. Orang ini baru memulai sholat isya,
bagaimana kalau yang demikian? Apakah saya harus mengikuti sholatnya orang yang saya ikuti 4 rakaat atau cukup 2 rakaat saja? Bagaimana? Maka kita hanya mengikuti 2 rakaat sahaja. Kemudian ketika sudah tahiyat, berarti tahiyat awal ya, tahiyat awal, ketika imam berdiri, kita tetap duduk sampai daripada menunggu imam salam, baru kemudian kita mengikuti salamnya imam. Nah ini pernah dicoba yang demikian? Ya sekali-kali kalau ada ya dicoba, nggak apa-apa. Ilmu itu harus dicoba. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua yang gharib atau pelik kata baginda Nabi adalah yang kedua, wal mushafu gharibun. Mushaf atau Al-Quran itu dianggap gharib. Al-Quran dianggap gharib atau Al-Quran dianggap pelik. Fi manzili qaumin, apabila berada pada rumahnya, apabila berada di rumahnya seorang kaum. Mushaf itu akan dianggap pelik fi manzili qaumin, apabila berada pada rumah la yaqra'una fihi, yang mana orang rumah tersebut tidak membacanya. Al-Quran itu akan dianggap pelik apabila berada di rumah yang mana orang yang ada di dalam rumah itu tidak membaca Al-Quran. Boleh difahami ya ini ya? Maka Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini saya tengok budaya atau adat membaca Al-Quran atau kebiasaan membaca Al-Quran itu sangat-sangat kurang sekali. Sangat-sangat kurang sekali. Dulu itu ketika masih kecil lagi Ustaz, di kampung itu biasa rumah adakan namanya tasmi Al-Quran. Jadi jemput orang baca Al-Quran, bagi 1 juzuk setiap malam apa, nanti giliran di rumah mana, itu perkara biasa. Sekarang macam mana sekarang? Baca Al-Quran kalau ada majelis-majelis tertentu, umpama majelis kematian baru baca Al-Quran. Kalau semisal kematiannya itu 5 tahun sekali, ya baca Al-Quran ya 5 tahun sekali. Wah, kalau demikian moleknya tiap-tiap bulan saja ada kematian, supaya kita boleh baca Al-Quran tiap-tiap bulan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim, jom biasakan baca Al-Quran, meskipun satu ayat tiap-tiap hari kita istiqomahkan. Boleh istiqomah 2 ayat, boleh istiqomah 3 ayat, boleh istiqomah 1 muka. Dah, istiqomahkan 1 muka saja. Tak payah 1 hari baca 1 juzuk atau 5 juzuk. Kenapa Ustaz menghalang kami untuk membaca 1 hari 5 juzuk? Ustaz tidak menghalang, tapi saya takut sifat manusia itu mudah bosan. Takut-takut hari ini baca 5 juzuk, kemudian 1 tahun tak lagi baca. Gitu. Maka sikit-sikit istiqomah itu jauh lebih molek. Ya. Jadi kan kalau misal kita punya Al-Quran di rumah ya dibaca. Ada kemarin itu pernah saya masuk di salah satu rumah orang kampung, saya nampak Al-Quran itu ada di tepi pintu. Lalu saya tanya, kenapa Al-Quran letak di tepi pintu? Jadi di atasnya itu ada kayu kayak gitu diletak Al-Quran. Saya tanya, kenapa ini Al-Quran diletak di sini? Supaya benda-benda tak boleh masuk Ustaz. Allahu Akbar. Nah ini tidak dibaca tapi dibuat ajimat. Apa? Ajimat ya? Ajimat. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah jangan sampai yang demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang hukum-hukum bagaimana hukum orang kafir membaca Al-Quran. Ada orang kafir membaca Al-Quran, itu hukumnya apa? Kalau orang kafir itu nggak ada hukum halal haram, itu nggak ada hukum yang namanya orang kafir. Tetapi para ulama mengatakan demikian.
membaca Al-Quran dengan niat istihza. Istihza itu bermain-main. Orang kafir membaca Al-Quran dengan niat istihza. Istihza itu maknanya bermain-main atau melekehkan Al-Quran. Maka yang demikian ini disepakati oleh para ulama hukumnya haram dan wajib untuk dihalang. Lah Ustaz tadi katanya orang kafir itu tidak ada hukum terhadap orang kafir. Kenapa ini dihukumi haram? Haram itu apa? Haram itu kalau dikerjakan dosa, haram. Maknanya begini, orang kafir membaca Al-Quran dengan niat istihza atau memperlekehkan itu hukumnya haram dan wajib untuk dihalang. Maknanya haram ini apabila kita itu membiarkannya, tidak menghalangnya, sementara kita mampu menghalang atau menghalaunya, tetapi kita diam saja, maka kita terkena hukum haram, kita pun bermaksiat. Kalau orang kafirnya yang nggak punya hukum halal haram itu nggak ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini kemarin itu ada bual-bual dengan orang yang orang itu cerita, Ustaz, saya ini pernah bual-bual dengan salah satu orang yang orang itu kata begini, kulit khinzir dan tulang khinzir itu hukumnya tidak haram. Kenapa hukumnya tidak haram? Sebab di dalam ayat Al-Quran itu jelas sekali, hurrimat alaikumul maitatu, Allah mengharamkan maitat, bangkai, wadamu, kemudian apa? Darah, kemudian walahmul khinziri, daging khinzir. Itu kan yang disebutkan daging khinzir, tidak disebutkan tulangnya atau tidak disebutkan kulitnya. Maknanya yang diharapkan dagingnya. Maknanya apa? Kulitnya itu boleh digunakan untuk apel sahaja umpamanya, tulangnya juga boleh digunakan seumpama digunakan untuk penapis air. Ada penapis air itu yang terbuat daripada tulang khinzir. Ada. Yang demikian ini berarti tulang khinzir itu enggak haram karena ayatnya sore. Nah ini orang-orang yang tidak pernah mengaji, hanya baca-baca kitab tapi tak ada guru. Perhatikan mulai-mulai. Ketika kita menyembelih hewan, menyembelih lembu lah umpamanya, itu biasanya yang kita makan itu apanya? Dagingnya, apa kulitnya, apa tulangnya? Dagingnya. Daging yang biasa dimakan saja itu hukumnya haram, apalagi benda yang tidak biasa dimakan. Khinzir itu orang makan itu kan yang biasa dimakan itu dagingnya. Yang biasa dimakan dagingnya saja itu hukumnya haram, apalagi tulang dan kulitnya yang tidak biasa dimakan. Gitu loh maknanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, perihal tentang orang kafir membaca Al-Quran dengan tujuan kebenaran atau ihtidah. Ada orang kafir membaca Al-Quran tetapi tujuannya untuk mencari kebenaran di dalam agama Islam. Kan ada peneliti-peneliti atau para profesor yang meneliti tentang ajaran-ajaran agama tetapi dia itu belum Islam, meneliti Al-Quran, kemudian didapatilah kebenaran, kemudian dia masuk Islam. Banyak yang demikian ini. Maka hukumnya apa? Kalau yang demikian ini, maka hukumnya adalah dibenarkan. Boleh. Nah ini boleh. Sebab apa? Sebab pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah menulis satu surat kepada seorang raja yang raja itu bernama Hercules bahasa sini. Hercules. Baginda Nabi menulis surat kepada seorang raja yang bernama Hirokla. Dalam bahasa Arab itu Hirokla, kalau biasa kita baca Hercules. Suratnya itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rusulihi ila Hirokla. Ya ahlal kitabi. Nah ini ayat. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini ayat. Kalimatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillah, ini daripada Muhammad
Surat yang ditujukan kepada Raja Herokulus atau Hercules tadi itu. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, kata baginda Nabi. Bukan kata baginda Nabi, ini ayat Al-Quran yang ditulis oleh baginda Nabi, kemudian disampaikan kepada Raja Hercules itu. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah sama-sama kita menuju kepada kalimat yang sama-sama antara kami dan kamu, antara kami dan engkau. Maknanya apa? Al-Quran. Nah ini baginda Nabi mengajak untuk kembali untuk mempelajari atau mengajak mengikuti apa-apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah yang demikian ini nggak apa-apa, karena tujuannya adalah iktida. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau semisal kita menjual Al-Quran? Bukan menjual. Kita punya kedai, yang kedai itu adalah kedai di mana ada Al-Quran. Itu sebenarnya begini para jamaah, kita nggak boleh ya, kita transaksi jual beli Al-Quran itu nggak boleh. Al-Quran dijual belikan itu kalau dalam ilmu tasawuf itu hukumnya haram. Jadi niat menjual Al-Quran itu nggak boleh. Terus niatnya bagaimana? Ya mengganti biaya cetak Al-Quran. Kita niati demikian. Meskipun dalam lisan kita beli misal, tapi kita kena ada niat saya mengganti cetakan Al-Quran ini. Jangan membeli, sebab merendahkan Al-Quran. Bagaimana kalau ada orang kafir membeli Al-Quran kepada orang muslim? Apa hukumnya? Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau memperinci demikian. Kalau ada orang kafir membeli Al-Quran yang kita tahu bahwa Al-Quran itu nanti tidak akan dijaga oleh orang kafir tersebut, maka hukumnya haram kita menjual kepada orang tersebut. Boleh difahami ya ini ya? Ada orang kafir beli Al-Quran yang kita yakin kalau orang ini tidak boleh jaga Al-Quran, umpama diletak di mana tempat umpamanya, maka kita menjualnya hukumnya haram. Tetapi apabila kita tahu kalau orang ini membeli Al-Quran semata-mata dia nak membaca untuk mencari petunjuk apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, maka hukumnya boleh, kata Imam An-Nawawi. Yang demikian ini diterangkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang dianggap gharib kata baginda Nabi adalah wal Qur'anu gharibun. Al-Quran itu gharib atau belik fi jawfil fasiki, apabila berada di halkumnya orang fasik. Maknanya bagaimana? Orang fasik dia hafal ayat-ayat Al-Quran, dia tahu akan hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi namanya orang fasik, dia tidak melaksanakan hukum-hukum yang dia reti atau yang dia pahami, maka ini dianggap pelit. Ada orang fasik hafal Al-Quran, nah begitulah maknanya. Ini dianggap pelit. Memang ada Ustaz orang fasik hafal Al-Quran, jangankan orang fasik, ada orang yang bukan Islam, itu kalau tidak salah di England atau di Amerika macam itu ada seorang profesor yang dia itu sampai hafal Al-Quran, tetapi dia itu tidak mendapati hidayah. Karena nak meneliti daripada kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga dia boleh hafal Al-Quran, tapi belum mendapat hidayah. Itu ada. Maka yang demikian ini dianggap apa? Pelit. Ya Allah ya Karim, jelaskan. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Tahu dah apa makna ayatnya, tahu, faham. Tetapi hari-hari dia makan bangkai umpamanya, makan daging khinzir umpamanya. Ini orang fasik. Siapa sih orang fasik itu? Pernah saya jelaskan. Fasik itu kurang lebih dengan orang munafik. Jadi orang fasik itu kurang lebih sama seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu adalah orang yang mengerti hukum-hukum agama, tetapi dia tidak melaksanakan hukum agama, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan akan ancaman-ancaman Allah. Tahu hukum sholat itu hukumnya wajib, kalau tidak melaksanakan sholat
tetapi dia tetap tidak melaksanakan sholat. Ini namanya orang munafik. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran, namun di dalam hatinya masih ada ketakutan. Berbeda dengan orang fasik. Kalau orang fasik ini adalah orang yang tahu akan kebenaran dan dia tidak melakukan kebenaran tersebut, dan di dalam hatinya tidak ada rasa ketakutan akan ancaman Allah. Inilah orang fasik. Kurang lebih kakak beradik saja orang fasik dengan orang munafik itu. Nah ini kakak beradik, kakak beradik ya. Tuan mana antara fasik dengan orang munafik? Tua fasik ya. Kalau fasik itu tidak takut akan ancaman Allah meskipun dia tahu akan kebenaran itu. Kalau munafik itu masih ada ketakutan. Contohnya begini para jamaah. Contohnya begini. Seumpama saya tanya, sholat berjamaah itu disyariatkan dalam agama untuk kita kerjakan, dianjurkan sangat-sangat untuk kita kerjakan. Andaikan kita punya anak, contoh, anak kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, tak pernah pergi ke masjid. Orang tuanya sendiri itu tidak pernah pergi ke masjid. Andaikan kita tahu kalau anaknya ini, orang tua ini tahu orang tua ini tidak pernah pergi ke masjid, dia tahu anaknya juga tidak pernah pergi ke masjid, itu kira-kira dia masih boleh memberikan nasihat tidak kepada anaknya? Biasanya masih tetap memberikan nasihat. Nak, pergilah ke masjid, sholat berjamaah. Tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Contoh seumpamanya begini, saya banyak kejadian. Ada orang tua tidak melaksanakan puasa, padahal tahu hukum puasa itu hukumnya wajib. Tetapi ketika anaknya tidak melaksanakan puasa, kira-kira orang tua ini marah atau tidak? Marah. Padahal dia sendiri tidak melaksanakan puasa, tahu hukum, tetapi dia tidak melaksanakan. Tapi dia masih ada ketakutan akan ancaman kalau tidak melaksanakan puasa. Maka orang munafik itu masih molean dibandingkan dengan orang fasik. Kalau orang fasik, jangankan ingkar kepada anaknya, dia sendiri itu tidak takut, jadi dibiarkan saja anaknya kayak gitu. Ini berarti orang fasik. Ya Allah ya Karim, semoga kita bukan termasuk di antara kedua orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan. Insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.